Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun cuaca panas di luar, tapi kita berharap kawan Diska yang di sana selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, dan selalu menjaga kondisi lingkungannya. Oke, nah kawan, bahwa kalau kita bicara sehat, ternyata kalau kita sehat itu tidak hanya sehat secara jiwa saja nih. Nah, jadi kita juga harus sehat juga secara mental. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di mana telah hadir di studio kawan Diska Ibu Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat jiwa dan sehat raga. Sehat jiwa dan raga nih kawan Diska. Jadi beliau adalah subkoordinator USPRO, Usila, Jiwa dan Nafsa di Dinas Kesehatan PB dan KB Kota Madiun. Nih Bu Wahyu, kalau kita bicara tentang peringatan Hari Kesehatan Dunia nih ya, bahwa ternyata sehat itu memang mahal. Sehat tidak harus jiwa saja, sehat juga harus sehat di mental juga nih ya. Kalau kita bicara tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di tahun 2023 ini mengambil tema Mental Health Universal Human Right. Jadi ini pasti ada maknanya ya. Nih, kalau bicara tentang hari peringatan, apa sih? Kenapa harus diperingati nih setiap tahun nih? Oke, jadi HKJS ya kalau kita bilang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu memang diperingati setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. Setiap tahun, Fungsi atau gunanya buat apa? Yang pertama sosialisasi. Yang kedua ada advokasi juga di sana. Jadi kalau sosialisasi itu diharapkan masyarakat, semua orang, pemerintahan, LSM, organisasi juga bisa terpapar semua tentang kesehatan jiwa. Sedangkan advokasi itu untuk penentu kebijakan juga. Jadi nggak mungkin kan suatu program bisa berjalan secara maksimal kalau dukungan tidak ada pastinya ya. Dukungan dari yang pasti dukungan dari semua sektor yang ada, tapi yang utama adalah dari pemerintah. Oke, nah jadi kawan, ternyata fungsi atau tujuan dari setiap peringatan, terutama ini kalau kita saat ini bicara tentang peringatan Hari Kesehatan Jiwa nih ya, ternyata ada banyak maknanya juga nih. Nah, kita kembali pada tema nih Bu Wahyu, hari ini temanya tahun ini temanya adalah Mental Health is a Universal Human Right. Ini gimana nih? Penterjemahannya seperti apa? Gambarannya seperti apa nih? Oke ya, memang tema itu diambil pada tahun ini ya. Jadi tiap tahun memang berbeda-beda temanya, karena memang tujuannya mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Tapi yang pasti dari sini pada tema tahun ini Mental Health is a Universal Human Right itu berarti kesehatan jiwa itu merupakan hak asasi setiap manusia juga. Setiap manusia. Selain jadi semuanya ini punya hak ya. Iya. Dan namanya hak asasi ya, itu adalah hak yang dipunyai setiap manusia dan wajib dipenuhin atau wajib dihormatin oleh setiap manusia yang juga. lainnya. Berarti. Oke. Kemudian nih Bu Wahyu, kalau kita bicara tentang tema bahwa ini harus dihormati dan dihargai nih ya. Nah, sejauh mana kita bisa menghargai dan menghormati dari apa istilahnya kesehatan jiwa tadi? Karena itu menjadi hak asasi ya, yang harus dipenuhi. Jadi boleh nggak nih kita colek ini karena ada gangguan ini? Gimana nih penjelasannya? Maka di awal tadi sudah kita bilang ya pentingnya sosialisasi. Jadi nyuwun sewu, kesehatan jiwa itu tidak hanya orang yang terganggu kesehatan jiwanya, tidak hanya udah stigmanya ODGJ, orang gila, bukan seperti itu berarti, dan lain-lain tidak. Jadi yang pasti balik lagi ke manajemen diri. Jadi gangguan kesehatan jiwa itu ada macam-macam. Ada ODMK, orang dengan gangguan jiwa yang ringan, dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang berat ya. Kalau ODGJ itu biasanya dibagi biasanya 3, psiko, bipolar, sama schizofren.
Ya, jadi kayak halusinasi, terus apa namanya mudah marah tanpa sebab dan sebagainya, itu bisa termasuk di diagnosa kalau kita bilang ya, itu udah ke arah ke ODGJ. Tapi kalau sekedar hanya depresi, under pressure, terus kita apa insomnia, nggak bisa tidur dan sebagainya, itu sudah juga termasuk gangguan kejiwaan yang ringan. Artinya ini juga sudah merupakan bagian yang memang harus diperhatikan juga. Yes, dan yang banyak juga sekarang self harm ya. Jadi kalau anak-anak bilang bunuh diri, percobaan bunuh diri, terus apa namanya edik ya, bullying, itu juga masuk bahwa anak yang melakukan bullying, anak yang apa namanya edik atau kecanduan HP, kecanduan apapun, itu memang sudah mengarah ke gangguan kejiwaan yang harus segera ditangani biar tidak mengarah ke ODGJ atau gitu. biar tidak dia masuk ke orang dengan gangguan jiwa berat. Ya. Nah, kalau kita secara sederhana nih Bu Wahyu, kawan Diska juga mungkin ingin tahu juga nih, yang membedakan ini adalah tanda-tanda orang yang jiwanya sehat. Ini adalah tanda-tanda yang mungkin sudah mulai ada gangguan. Ini sedikit aja nih bisa disampaikan nih dengan kawan Diska. Kalau yang sehat seperti apa nih? Yang pertama. Kayak kita dong. Bahagia nih ya, selalu bahagia. Yang pasti kalau yang sehat, jiwa yang sehat itu dia bisa menerima dirinya sendiri dan dia bisa memanajemen. Jadi seandainya dia under pressure, terus gimana sih caranya aku bisa keluar dari pressure ini atau biar aku tidak berlarut-larut ke depresi. Dapat mengambil hikmah dari semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Dapat menerima kenyataan ya. Jadi apa kasarnya, contohnya seandainya seberat apapun hidup itu selalu ada cobaan ya. Berat ringan itu tergantung setiap orang. Jadi ketika kita bisa menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi pada kita itu yang pasti terjadi dan manusia mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi, dan kita bisa melewatinya, insya Allah itu bisa dikatakan sehat jiwa. Jadi paling tidak bagaimana sih kita memanajemen diri kembali ya Bu Wahyu ya, memanajemen diri, bisa mengelola stres dari apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan yang kita jalani seperti itu nih ya. Nah kalau sudah langkahnya tadi ini kalau yang sehat. Nah, kalau sudah mulai sedikit-sedikit yang terganggu ini yang seperti apa? Yang ringan-ringan tadi ya. Iya, yang ringan-ringan tadi nih seperti apa contohnya? Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa oh, aku agak depresi nih menghadapi suatu kasus. Oh, aku ada masalah nih dengan kayaknya dengan hubungan secara interpersonal dengan seseorang, dengan lingkungannya dan sebagainya. Dan kalau memang yang paling enak pertama adalah curhat. Kalau dulu sempat jargonnya curhat yuk, jadi kita bisa cerita. Saya sudah pernah bilang sih, yang pasti ceritanya, curhatnya pada orang yang terpercaya ya, yang benar-benar kita percayain. Kalau seandainya istri ya sama suami, nggak mungkin kan suami ember atau sebaliknya ya. Kalau anak-anak SMA atau pelajar pasti punya soulmate. Tapi seandainya pun kita tidak bisa mempercayai seseorang untuk curhat, cerita, ya kita tetap bisa curhat dengan yang kuasa. Jadi minimal ketika kita bisa mengeluarkan tekanan-tekanan yang ada di batin kita atau di pikiran kita, itu kita bisa agak enteng. Ya. Dan yang kedua adalah sadar diri bahwa memang kalau memang dengan curhat itu kita tidak bisa tetap rasanya berat menghadapi kenyataan ya berarti harus sampai ke konsultasi. Atau ketika sudah mengganggu relasi sosial kita sudah mulai mengurung diri, kehidupan kita sudah berubah, berarti memang kita sadar bahwa oh, aku butuh bantuan. Dengan cara apa? Monggo bisa datang ke Fashiankes, atau bisa ke psikiatri, atau bisa ke psikolog. Jadi underline-nya ya, ketika seseorang merasa membutuhkan bantuan, datang ke psikolog, ke psikiatri dan sebagainya, itu bukan ODGJ. Betul. Karena kita harus bisa memilah nih ya. Harus bisa memilah. Jadi ketika mereka butuh solusi dari orang lain, dengan psikiatri, psikolog, itu yang secara notabene secara teori mereka juga lebih menguasain, itu ketika biar kita bisa terkurangi atau mendapatkan solusi dari orang lain yang terpercaya.
Oke, nah nih kawan Diska, ternyata kalau kita bisa kembali pada memanajemen ya, memanajemen lagi nih kawan Diska terhadap semua persoalan permasalahan yang kita hadapi atau siapapun itu paling tidak ini sudah akan bisa memilih bagaimana setiap permasalahan yang terjadi ini tidak akan mengganggu dari mental kita seperti itu nih Bu Wahyu. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa nih Bu Wahyu, sejauh ini kalau di Kota Madiun secara program pengelolaan kesehatan jiwa ini seperti apa gambarannya nih Bu Wahyu? Oke, jadi kalau secara program ya, yang pasti kesehatan jiwa ada dalam salah satu 12 SPM kesehatan, yaitu di dalam standar pelayanan minimal standar pelayanan minimal, harus jadi dilayani yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Karena itu adalah rapot dari wali kota. Oke. Kalau nggak sampai, dan semuanya target adalah 100%. Jadi targetnya itu dihitung dari prevalensi Deskesdas 2018 karena kan survei kesehatan Indonesia-nya belum keluar ya. Dari data Deskesdas itu prevalensi gangguan jiwa itu kurang lebih kita pakai nasional 20%. Gangguan jiwanya. Jadi ini yang global ya, nggak cuma ODGJ aja, tapi secara umum. Karena ini hasil survei kan ya. Jadi ODMK, ODGJ kurang lebih atau depresi dan sebagainya itu seluruh Indonesia 20% atau seperlima ya kalau kita bilang dari seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan dari sini kita bisa tahu bahwa potensi gangguan mental emosional itu GME itu sangat besar sekali. Kalau ini tidak dikelola nanti ya itu tadi, jadi jargon kami sehat tetap sehat, ODMK atau GME jangan sampai jadi ODGJ, yang ODGJ kalau bisa juga ke tetap sehat, ya stabil dan produktif. Jadi jangan sampai yang ODMK ini tadi atau GME itu jatuh ke ODGJ. Kalau sudah ODGJ berarti kan yang pasti akan meresahkan masyarakat, merugikan negara juga, karena kalau sudah ODGJ sama dengan PT penyakit tidak menular lainnya, maka dia akan tetap membutuhkan obat atau terapi yang terus-menerus sampai seumur hidupnya. Gitu. Jadi paling tidak tetap harus mendapatkan perhatian tadi ya, karena sudah ada gangguan sehingga next seumur hidupnya tadi dia harus mendapatkan jangan sampai jatuh ke ODGJ, perhatian, pendampingan dan terapi ya, jangan sampai pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kalau kita bilang. Kalau kita boleh tahu nih Bu Wahyu, untuk permasalahan jiwa atau ODGJ kita itu yang ada di Kota Madiun sampai berapa nih? Kalau sampai dengan kita bicara di ODGJ. Jadi prevalensi ODGJ 0,19% dari total penduduk ya. Jadi kalau total penduduk lebih dari 15 tahun ke atas ya. Kalau di Kota Madiun kita punya target 339. Ya, dari data prevalensi. Jadi kasar aja itu yang ODGJ yang harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pelayanan yang diberikan, yang pasti diagnosa, terus terapi, konseling, terapi dan sebagainya, dan yang pasti kita juga mempunyai kader kesehatan jiwa yang mempunyai tanggung jawab untuk kunjungan rumah. Jadi satu ODGJ yang sudah tercatat tadi itu secara program harus kontak dengan kami nakes itu sebulan sekali, baik itu terapi, baik itu konseling, baik itu kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah kita juga sangat terbantu oleh adanya kader kesehatan jiwa, yang support di posyandu jiwa. Ya, jadi mereka mempunyai, kita kerjasama juga dengan dinas sosial, dengan PSM juga, pekerja sosial masyarakat ya, yang ada di seluruh Kota Madiun. Itu istilahnya mereka memantau minum obatnya dari pasien. Obatnya diminum nggak? Karena ODGJ itu sangat pinter banget sebenarnya. Ketika mereka stabil itu dia merasa nggak sakit sih. Aku nggak sakit, aku nggak apa-apa. Ketika dia nggak minum obat, akibatnya nggak lama hormon akan terganggu, akhirnya akan relapse atau kambuh lagi. Tapi ketika obat itu diminum secara terus-menerus, rutin, sesuai dengan dosis yang harus diberikan sama dokter, itu insya Allah
dia akan bisa stabil dan produktif, mandiri dan produktif. Oke. Jadi kawan, ternyata untuk kasus ODGJ nih, kita bicara di ODGJ dulu, ternyata cukup tinggi juga ya di targetnya Kota Madiun itu di 25% penduduk nih ya Bu ya, untuk yang target PKP-nya. Itu yang untuk screening. Betul. Kalau target yang dari standar pelayanan minimal yang harus SPM tadi yang harus terpenuhi sebanyak 0,19%. Nah, kalau kita bicara dengan ODGJ, pasti sebelum diketahui bahwa si A atau si Pom ini mendapatkan gangguan dari kejiwaan, pasti ada metode yang harus dilakukan untuk pencariannya. Nah, kalau kita bicara tadi, iya betul, penapisan nih. Sejauh mana kegiatan penapisan yang ada di Kota Madiun? Untuk kita bisa menjaring nih ya. Tadi kita sudah sedikit kesenggol ya bahwa PKP kita juga lumayan. Target kalau PKP kan target di Dinkes Provinsi Jawa Timur ya, satu-satunya di Indonesia. Itu kita targetnya sama seluruh Jawa Timur untuk deteksi dini kesehatan jiwa 25% dari total coverage atau total penduduk di suatu wilayah. Nah, yang pasti kita dengan target 25.000 orang kalau tidak salah yang harus 25% dari jumlah penduduk nih ya. Dan itu bisa kita dapat dari anak usia sekolah. Kita melakukan deteksi dini. Kalau usia di bawah 18 tahun kita bisa memakai SDQ. Kalau di atas 18 tahun kita bisa pakai SRQ 20. Dan ini bisa, kalau untuk SRQ 20 sudah bisa kita dapatkan di Posbindu karena itu merupakan paketan dari pemeriksaan screening usia produktif. Terus seandainya kawan Diska ya pengen tahu sih aku saat ini lagi sehat jiwa atau enggak, monggo bisa download aplikasi Si Jiwa download dari Google nih ya kawan Diska bisa dari Google Play Google Google Play ya. Jadi download aplikasi Si Jiwa, nanti di situ bisa mengisi sendiri. Play Store gitu Play Store, baik. Ya, bisa download Si Jiwa di Play Store. Jadi nanti di situ kita bisa ngisi sendiri, ada identitas, mulai dari identitas, terus pertanyaan-pertanyaan dari 20 pertanyaan itu cuma jawabannya ya atau tidak. Dari masing-masing pertanyaan dengan 20 ini nanti langsung terrekapitulasi bagaimana kondisi kita gitu kan? Bisa dilihat. Jadi kuncinya sih sebenarnya kalau jawaban ya lebih dari 6 berarti kita sedang mengalami depresi atau sudah mulai GME. Wah, kalau ini jangan dikasih tahu nih kawan Diska ya. Kalau bisa-bisa kita akhirnya menjawabnya semua. Jangan sampai di angka 5 nih. Tapi kan pribadi, jadi sebenarnya enggak masalah sih. Kan fungsinya dari deteksi dini, apapun itu penyakitnya, semakin dini kita tahu, kita semakin cepat untuk melakukan pencegahan atau perawatannya. Nah itu. Jadi kawan Diska ternyata untuk melakukan penapisan atau screening dari sejauh mana sih kondisi dari masing-masing orang atau pelaksanaan program jiwa di Kota Madiun itu dilakukan melalui deteksi dini atau screening, di mana untuk yang usianya sampai dengan 15 ya tadi ya 18 itu pakai SDQ, sehingga kalau dan ini bisa juga diakses ya melalui Google Play Store nanti. Kalau kita ingin tahu sejauh mana kondisi kesehatan jiwa kita sendiri, gitu seperti apa, nanti kita bisa sama-sama ya kita coba. Saya juga akan mencoba nih Bu Wahyu, apakah saya masih sehat jiwa nih. Seperti itu. Nah berikutnya nih Bu Wahyu, kalau kita bicara tentang masalah ODGJ yang ada di Kota Madiun, pasti setelah sekian tahun memegang program nih ya, pasti akan tahu permasalahan-permasalahan apa yang memang sering muncul secara sosial yang menyebabkan banyaknya kasus atau munculnya kasus dari kejiwaan ini. Yang pertama, dan ini sudah lama sebenarnya ya, stigma. Stigma masyarakat atau stigma dari sosial bahwa stigma ODGJ itu berat banget bagi penderita, sedangkan kita outputnya dari program kita sebenarnya pasien ODGJ selain yang tadi ya ODMK, GME tidak jatuh ke ODGJ itu tetap mandiri dan stabil, mandiri dan produktif. Produktif. Mandiri dan produktif. Jadi dia
tidak menjadi beban keluarga, tidak menjadi beban masyarakat. Nah, ketika mereka sudah mulai mandiri, sudah mulai bisa menghasilkan, sudah mulai bisa bekerja, berkarya, itu kadang-kadang celetukan sedikit dari masyarakat itu bisa membuat mereka relapse lagi. Sebagai pemicu nih ya? Ya, sebagai pemicu. Ya, karena jujur mereka memang agak sensitif sih, agak sensitif, apalagi tapi ketika jadi perlu dukungan dari masyarakat, dukungan dari lingkungannya untuk mengajak mereka supaya mereka bisa berperan serta di dalam masyarakat itu sendiri. Dari hal yang sepele seperti kerja bakti, terus apa? Kalau untuk yang pekerja kasar dan sebagainya disuruh-suruh gitu tuh mereka dengan ucapan terima kasih aja mereka sudah bahagia. Itu untuk apa namanya? ODGJ. Iya. Terus yang kedua Sarpras ya. Tapi insya Allah untuk Kota Madiun sih sarana dan prasarana sudah cukup lumayan. Yang agak kita susah itu adalah keberadaan obat jiwa sendiri. Karena kan adanya dropping dari Kemenkes, kita beli. Dana itu ada, pemerintah daerah menyiapkan dana untuk kita belanja obat, tapi terkadang obat yang dibeli itu tidak ada. Oh, begitu. Iya, jadi itu juga bisa membuat jadi ketika mereka putus obat atau tidak minum obat dalam beberapa saat, kemungkinan relapse akan tinggi. Tapi untuk insya Allah kalau untuk SDM itu kita sudah dipenuhin dari pemerintah Kota Madiun ya, jadi pelatihan perawat, pelatihan kader kesehatan jiwa itu sudah kita sosialisasikan. Kita punya juga TPKJM, tim pembina kesehatan jiwa, mulai dari pemerintah kota, kecamatan dan apa namanya kelurahan ya. Bahkan kemarin ada salah satu kelurahan di Kota Madiun yang sempat beritanya di nasional juga sih dengan tali jiwonya. Jadi benar-benar masyarakat masyarakat terus kelurahan kader kesehatan jiwa yang diwakili masyarakat dan masyarakat semuanya. Jadi ketika ada mereka aware, ketika ada warganya yang ini kayaknya butuh bantuan, segera laporkan ke kelurahan berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, dengan Dinsos, dengan Dinkes, sehingga ini ODGJ bisa terlayani. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada bantuan bagi ODGJ juga, walaupun belum nominalnya belum besar seperti lansia ngebro. Jadi dari dinas sosial sendiri itu kita sudah berkolaborasi, kita sudah berkoordinasi ketika seperti Idul Kurban kemarin ya, Idul Adha, itu teman-teman kesayangan kita itu juga mendapatkan daging kurban yang langsung diantarkan oleh PSM. Nah, jadi perhatian-perhatian kecil yang bisa menggandeng mereka, bisa mengajak mereka, itu yang membuat mereka akan tetap stabil, yang akhirnya mereka bisa mandiri dan produktif. Karena mereka mungkin dengan digandeng, dengan disapa, dengan dilibatkan di dalam sebuah kegiatan atau komunitas nih ya, ini mereka merasa dibutuhkan, mungkin seperti itu ya, sehingga mereka juga dihargai. Betul, secara personal itu dihargai, sehingga mereka mungkin bahagia kembalinya lagi ke sana ya. Kemudian nih yang terakhir nih Bu Wahyu, kalau kita boleh tahu juga nih di dalam pengelolaan kesehatan jiwa ini nih, ada di jargonnya atau apa yang harus ternyata kalau orang PTM itu harus cerdik juga nih. Kalau jiwa nih seperti apa nih Bu Wahyu? Ada enggak nih? Untuk menjaga kesehatan mental sih tetap ini ya hampir sama sih, kita double C sih sebenarnya, cerdik dan ceria. Tapi ceria, kalau cerdik kan ada singkatannya juga sama, ceria juga ada. C-nya itu cerdas intelektual, emosional dan spiritual. Nah, di sini diharapkan jadi kalau anak sekolah itu bukan IQ aja, EQ dan SQ itu juga penting. Nah, ini juga sama, kita harus seimbang antara intelektual, emosional dan spiritual. E-nya empati dalam berkomunikasi efektif ya. Jadi ketika kita berbicara, kita bisa menghargai orang, bisa memberikan waktu. Kita punya ego sih, tapi tidak terlalu tetap menghargai orang lain yang sehingga kita tidak menampakkan, atau mungkin memang tidak perlu ditampakkan adanya stigma kepada para penderita nih ya, kesayangan kalau kita bilang. Terus R-nya rajin beribadah lah. Di sini tadi yang saya bilang, di sini sebagai media
komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Kalau ada ini ya, kalau apa namanya, kalau di yoga itu ada apa? Kayak meditasi. Nah, itu kita juga bisa sebagai sarana untuk meditasi, untuk menenangkan pemikiran, menenangkan hati kita ketika kita gundah. Biasanya dengan meditasi, dengan kalau Muslim sholat, dengan rajin beribadah, itu lebih menambah porsi ibadahnya. Insya Allah kita akan lebih slow. Terus I-nya interaksi yang bermanfaat. Kadang-kadang apa ya, lingkungan. Kalau anak-anak sekolah itu lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Jadi saya sering tekankan, kalau seandainya kita dalam suatu komunitas yang merasa kita nggak sehat, kita nggak dihargain, toksik ya kalau kita bilang, udah tinggalkan aja. Karena kita terlalu sayang untuk bertahan di situ. Bisa-bisa jiwa kita yang terganggu. Iya. Ketika kita bisa pindah komunitas, kita bisa atau komunitas bisa menerima kita bisa menghargai kita akan bisa lebih maksimal untuk berhubungan atau berkegiatan di komunitas itu. Terus untuk K-nya asa, asih, dan asuh dalam keluarga dan masyarakat. Nah, itu singkatan dari ceria. Jadi kalau kita biar sehat jiwa. Mental nih ya, sehat jiwa, kita ternyata harus tetap ceria. Ya, ceria bukan ceria di mana saja, tapi di situ ya. Ya. Dari yang tadi dijelaskan mulai C-nya apa, E-nya apa, ya jadi. Bu Wahyu nih, kalau kita boleh intip sedikit di sesi terakhir kita obrolin terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini. Ada nggak kegiatan yang akan dilakukan di sesi-sesi ini untuk kesehatan jiwa di Kota Madiun? Ada nggak nih apa yang boleh diintip nih sedikit? Apa namanya? Kalau untuk kegiatan rutin, insya Allah sudah kita lakukan ya. Sudah ada kesehatan rutin. Kayak posyandu jiwa, terus kunjungan rumah bagi ODGJ, terus untuk sosialisasi ke sekolah dan sebagainya, ke masyarakat juga, screening sudah kita lakukan. Dan yang pasti nanti kita akan mengajak para kesayangan untuk beraktivitas, bergiat. Jadi insya Allah nanti minggu depan kita akan turun ke jalan. Kita akan bagi-bagi leaflet tentang kesehatan jiwa, dan yang melakukan adalah para kesayangan dengan kami yang ada di nakes yang ada, dan kader kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi ini benar-benar membaur. Kita ajak nih ya, biar para kesayangan nih. Jadi catat nih ya kawan Diska, ternyata kita punya sebutan nih ya untuk para kesayangan yang memang ada sedikit gangguan mental. Ini kita sebut dengan para kesayangan. Untuk kita ajak melakukan sosialisasi, kita ajak untuk bisa care dengan masyarakat, sehingga mereka nanti di dalam berinteraksi mereka merasa dihargai, mereka merasa dibutuhkan, dan kita ajak mereka ceria. Karena dari situlah nanti akan kesehatan mental kita, jiwa kita itu juga akan semakin terjaga. Siap. Begitu Bu Wahyu. Baik kawan Diska, terima kasih kehadirannya Bu Wahyu selalu hadir di kawan Diska ini untuk memberikan informasi terkait kegiatan di Subkor Uspro Jiwa Nafsa. Nah, kawan Diska tetap stay tune ya di @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa selalu follow dan subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Udara di luar cukup panas. Jangan lupa minum yang banyak ya. Bye.